Lo pernah denger gak? Ada satu tempat di bumi yang katanya bisa bikin kapal sama pesawat hilang tanpa jejak. Tempat yang bikin orang mikir, ini laut apa recycle bin sih? Namanya segitiga Bermuda. Dari dulu sampai sekarang, segitiga Bermuda udah jadi legenda modern. Sebuah area laut yang sering banget dikaitin sama misteri, teori konspirasi, bahkan sampai dunia alien. Tapi pertanyaannya, beneran misterius atau kita aja yang terlalu dramatis? Sebenarnya sebelum ramai di internet, misteri segitiga Bermuda udah jadi bahan gosip sejak abad ke-19. Tahun 1800-an, kapal dagang Amerika bernama USS Pickering hilang tanpa kabar di sekitaran daerah itu. Gak ada pesan, gak ada serpihan, hilang kayak uang gajian pas tanggal tua. Tapi istilah segitiga Bermuda populer banget gara-gara tahun 1964 ada penulis bernama Vincent Gaddis. Dia nulis artikel di majalah, ngumpulin kasus-kasus kapal dan pesawat yang hilang di situ. Dari situlah nama Bermuda Triangle jadi ngehits. Kejadian paling fenomenal. Flight 19 tahun 1945. 5 pesawat tempur latihan rutin, tapi tiba-tiba kompasnya kacau, mereka nyasar, bahan bakar habis dan lenyap. Lebih horor lagi, pesawat penyelamat yang dikirim juga ikut hilang. Kayak sinetron yang nolong malah ikutan kecelakaan juga. Dan tentu aja ada kapal USS Cyclops tahun 1918 yang bawa lebih dari 300 orang. Kapal segede itu hilang gitu aja tanpa sempat kirim SOS. Bayangin kapal perang hilang gitu aja tanpa ngasih kabar. Oke, misterinya kedengeran serem. Tapi ilmuwan punya jawaban yang lebih masuk akal. Pertama soal badai tropis. Atlantik Utara itu jalur topan. Kalau kapal atau pesawat ketemu badai gede, ya salam. Ibarat naik odong-odong ketemu truk kontainer udah pasti kalah. Kedua, ada arus Gulf Stream. Arus ini kayak eskalator laut. Kalau ada kapal jatuh, serpihannya bisa ke bawah jauh. Jadi bukannya hilang mistis, tapi keburu dibawa ojek laut. Ketiga, soal gas metana. Kalau gelembung raksasa naik ke permukaan, laut bisa jadi kayak busa soda. Bayangin lu lagi naik kapal, terus lautnya berubah jadi Sprite. Mau ngapung pakai apa? Sedotan? Keempat, kompas naco. Ada daerah di dunia di mana utara magnetik sama utara geografis sejajar. Bikin alat navigasi bingung. Ibarat lu buka Google Maps, sinyal nyangkut, posisi muter-muter padahal lu masih di depan Indomaret. Tapi manusia emang suka lebay. Dari teori ilmiah, orang-orang malah bikin cerita ekstrim. Ada yang bilang segitiga Bermuda itu markas alien. Ada yang percaya ada portal ke dimensi lain. Bahkan ada yang yakin itu pintu masuk ke kota Atlantis. Media makin heboh. Buku, film, dokumenter, semua ngejual misteri ini. Dan internet bikin tambah rame. Dari forum konspirasi sampai meme receh, semua pernah bawa nama segitiga Bermuda. Karena jujur aja lebih seru ngebahas pesawat disedot UFO daripada pesawat ketemu badai. Sekarang mari kita serius dikit. Data nunjukin tingkat kecelakaan di segitiga Bermuda sebenarnya nggak lebih tinggi daripada jalur laut lain. Lokasi itu emang sibuk banget. Perdagangan, rute pesawat, cuaca nggak jelas, arus ganas, kombinasi maut buat navigasi zaman dulu. Ibarat jalan tol Cipali, banyak mobil bikin kecelakaan kelihatan sering. Tapi bukan berarti ada genderuwo nongkrong di rest area. Banyak kasus yang katanya misterius sebenarnya bisa dijelasin. Ada bangkai kapal yang akhirnya ketemu. Ada pesawat yang jatuh karena cuaca buruk. Ada juga human error. Jadi misterinya seringkali hasil remix media aja. Uniknya cuma segitiga Bermuda yang brandingnya mistis. Padahal laut lain lebih ganas. Samudra Hindia punya bajak laut modern. Laut Jepang sering dilanda badai.
Tapi karena gak ada nama keren, orang gak heboh. Gak ada yang bikin segitiga Tokyo. Jadi kenapa Bermuda yang terkenal? Karena ada storytelling, ada drama, ada nama kece, ada kasus legendaris. Emang dasar manusia lebih suka cerita horor ketimbang laporan cuaca. Jadi beneran mistis? Kayaknya enggak. Misterinya lahir dari ketidaktahuan, media lebay, dan imajinasi manusia. Kapal hilang langsung bikin teori alien. Kompas error langsung bikin cerita portal. Padahal mungkin cuma badai, arus, atau human error. Tapi ya begitulah manusia, selalu butuh drama biar hidup nggak hambar. Segitiga Bermuda akhirnya jadi cermin imajinasi kita. Gimana kita lebih suka percaya yang fantastis daripada yang realistis. Sekian pura-pura pintar hari ini. Ingat, pura-pura pintar lama-lama bisa bikin beneran pintar.